Halo semuanya, kembali lagi di Story Movie. Video kali ini Story Movie akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Sully. Sully adalah sebuah film drama biografi Amerika Serikat yang tayang pada tahun 2016. Nama Sully menjadi perhatian publik ketika pesawat yang dikendalikannya harus mendarat darurat di Sungai Hudson, New York pada tahun 19 Januari 2009. Sully bersama wakilnya yang bernama Jeff yang akan membawa penumpang dengan rute New York, Carolina Utara. Namun karena gangguan burung, mesin pesawat rusak dan mesti mendarat darurat. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kapten pesawat terbang bersama wakil kaptennya. Terlihat di sini pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan mesin di kedua baling-baling pesawatnya, sehingga membuat kedua mesin pesawat mati total. Pesawat pun harus jatuh dan menabrak gedung. Untungnya, ini hanya sebuah mimpi buruk dari seorang kapten yang bernama Chesley Sully atau biasa dipanggil Kapten Sully. Dan film pun dimulai. Scene kemudian berpindah, di mana diperlihatkan Kapten Sully yang sedang berolahraga. Terlihat di sini ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Kapten Sully, sampai-sampai dia hampir ditabrak. Ternyata yang dipikirkan oleh Kapten Sully yaitu kejadian kecelakaan pesawat beberapa hari yang lalu yang ia terbangkan. Dari kejadian itu, Kapten Sully benar-benar menjadi seorang pahlawan karena berhasil menyelamatkan semua penumpang dan awak kabin pesawat. Namun di balik pujian kepada Kapten Sully dan gelar pahlawan yang diberikan kepadanya itu, ada peristiwa lain yang membuat Sully mengalami depresi. Ia sama sekali tidak merasakan dirinya sebagai pahlawan. Pendaratan darurat yang berhasil ia lakukan di sungai, hal itu malah membuat Sully terus-menerus dikejar mimpi buruk dan bayang-bayang ketakutan. Bagaimana jika ketika itu ia gagal melakukan pendaratan darurat tersebut? Atau bagaimana jika pesawatnya ternyata malah menabrak gedung pencakar langit di New York itu? Adegan berpindah di mana Kapten Sully dan wakil kaptennya yang bernama Jeff saat ini mereka sedang diinvestigasi oleh pihak Nasional Transportasi Safety Board atau NTSB terkait dengan kecelakaan pesawat yang mereka terbangkan. Para investigator meyakini bahwa pesawat US Airways 1549 harusnya kembali ke Bandara LaGuardia atau pergi ke Bandara Teterboro, New Jersey, seperti instruksi pemandu lalu lintas udara. Agar pendaratan darurat itu berjalan lebih aman tanpa harus mengakibatkan kehancuran pada pesawat. Dan Sully mengatakan kalau mereka tidak memiliki cukup ketinggian untuk pesawat dikarenakan mesin pesawat yang rusak. Jadi Sungai Hudson merupakan opsi yang terbaik saat itu menurut Kapten Sully. Tapi di sini para investigator mencari alasan kalau kecelakaan pesawat kali ini karena disebabkan oleh Kapten Sully. Kapten Sully kembali mengatakan kalau pilihan pendaratan darurat itu sudah dia perhitungkan matang-matang berdasarkan pengalaman dia sebagai pilot dengan ribuan jam terbang selama lebih 40 tahun. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya juga kalau kesempatan terbaik untuk penumpang bisa selamat yaitu mendarat di Sungai Hudson. Para investigator kemudian mengatakan kalau mereka akan melakukan simulasi dengan parameter yang sesuai dengan keadaan pesawat saat itu, baik itu ketinggian ataupun kerusakan mesin pesawat karena disebabkan oleh segerombolan burung. Bahkan para investigator mengatakan kalau kejadian kecelakaan pesawat karena disebabkan oleh segerombolan burung belum pernah terjadi sebelumnya. Para investigator ini sempat mencurigai Kapten Sully dan wakil kaptennya Jeff. Mereka mungkin dalam keadaan mabuk atau dalam menggunakan obat-obatan saat menerbangkan pesawat. Tidak hanya itu, mereka juga menanyakan kehidupan pribadi kapten di rumah. Apakah ada masalah dengan keluarganya atau tidak? Tentu saja itu dibantah oleh Kapten Sully dan wakilnya. Setelah selesai investigasi, Kapten Sully dan wakilnya akan kembali ke hotel tempat mereka menginap. Di sini, para wartawan telah menunggu kedatangan Kapten Sully. Sebenarnya, berita tentang Kapten Sully di media adalah berita yang sangat baik. Jadikan Kapten Sully sebagai seorang superhero yang berhasil menyelamatkan banyak orang. Tapi justru
Itu berbanding terbalik dengan pendapat para investigator NTSB tadi. Di sisi lain, ternyata para wartawan telah berkumpul di rumah Kapten Sully dan mau mewawancarai istrinya. Tapi istrinya di sini justru merasa risih dengan kehadiran para wartawan dan hanya berdiam di dalam rumah saja. Keesokan harinya, kembali Kapten Sully dan Jeff harus diinvestigasi lagi seperti investigasi sebelumnya. Para investigator mengatakan kalau mereka telah melakukan simulasi kecelakaan pesawat yang diterbangkan oleh Kapten Sully. Dan hasilnya salah satu mesin pesawat masih bisa berputar walaupun sangat pelan dan membuat pesawat itu sebenarnya sangat bisa mendarat di bandara terdekat tanpa ada kerusakan sedikit pun. Berbeda dengan mendarat darurat di Sungai Hudson. Tentu saja Kapten Sully tidak percaya dengan simulasi itu karena Kapten Sully benar-benar yakin kedua mesin pesawat itu telah mati total. Kapten Sully dan Jeff berusaha membantah, tapi tetap saja para investigator ini kekeh dengan hasil simulasinya. Para investigator juga mengatakan kalau besok adalah hari persidangan Kapten Sully dan Jeff di depan administrasi penerbangan federal. Malam pun tiba. Scene berpindah di mana Kapten Sully sedang menelpon istrinya. Sang istri khawatir dengan keadaan suaminya. Ditambah lagi dia khawatir juga akan finansial keluarganya nanti. Tapi Kapten Sully tetap memberikan kata-kata semangat kalau masalah uang tidak perlu khawatir. Saat mengobrol, sang istri sempat mengatakan kalau dia juga khawatir dengan karir suaminya. Hal yang sama juga dipikirkan oleh Kapten Sully. Kapten Sully takut kalau ternyata dia dinyatakan bersalah dan dicopot dari karirnya sebagai pilot. Dia berhenti bekerja dan tidak mendapatkan uang pensiun. Walau sang istri sebelumnya khawatir, tapi kali ini sang istri berhasil menenangkan Kapten Sully dan mengatakan kalau suaminya adalah seorang pahlawan. Kemudian kita dibawa flashback. Terlihat sang kapten sudah masuk ke dalam pesawat. Di situ ada 3 orang pramugari dan wakil kaptennya yaitu Jeff, di mana sebentar lagi mereka akan lepas landas. Pesawat yang mereka gunakan terlihat baik-baik saja dan tidak ada kendala. Setelah beberapa menit lepas landas, tiba-tiba ada ribuan burung berterbangan mengarah ke pesawat dan menabrak pesawat yang membuat 2 mesin pesawat rusak dan mati total. Para penumpang mulai terlihat panik. Tapi dengan hebatnya para pramugari berhasil menenangkan para penumpang di pesawat. Kapten Sully mencoba menghubungi menara komando untuk meminta bantuan. Menara pemandu mengatakan agar Kapten Sully melakukan pendaratan darurat di Bandara LaGuardia. Tapi karena mesin pesawat yang mati, sang kapten mengatakan kalau dia akan melakukan pendaratan di Sungai Hudson. Setelah mengatakan itu, pesawat Kapten Sully pun hilang dari radar. Dengan cekatan, orang yang menerima telepon dari Kapten Sully langsung menghubungi kapal atau helikopter yang berada dekat dengan koordinat pesawat Kapten Sully. Benar saja, ada sebuah helikopter yang menerima pesan itu dan melihat kalau pesawat sudah sangat dekat dengan sungai. Orang-orang di menara komando pun terlihat putus asa, karena kalau mendarat darurat di sungai, pasti akan membuat pesawat menjadi hancur. Scene kemudian berpindah saat Kapten Sully masih muda. Kapten Sully dulu pernah mengalami hal yang serupa, kerusakan mesin pesawat saat sedang terbang. Tapi waktu itu pesawat yang digunakan Kapten Sully adalah pesawat jet. Beruntungnya lagi, Kapten Sully bisa berhasil mendarat dan selamat saat itu. Sekarang kita berada lagi di pesawat yang dibawa oleh Kapten Jeff dan Sully, di mana diperlihatkan ketinggian pesawat semakin pendek. Para pramugari dalam pesawat terus memperingati para penumpang untuk bertahan dengan menundukkan kepala ke bawah. Para penumpang sangat ketakutan dan pesawat akhirnya melakukan pendaratan di atas sungai. Pendaratan cukup bagus dilakukan oleh Kapten Sully. Semua yang ada di dalam pesawat terlihat baik-baik saja setelah pendaratan darurat di air. Kemudian air masuk ke dalam pesawat. Di sini terlihat semua kru pesawat sangat profesional walau dalam keadaan darurat. Mereka masih tidak panik dan terus mengarahkan penumpang ke arah pintu keluar terdekat. Beruntungnya di sini ada sebuah kapal feri yang melintas di dekat situ. Kapal feri pun langsung menuju ke arah pesawat tersebut dan berhasil memindahkan penumpang ke dalam kapal.
kapal bantuan lain pun sudah mulai menuju ke situ. Di sini juga menunjukkan walau berhasil keluar dari pesawat, tapi Kapten Sully tetap masuk ke dalam pesawat dan memeriksa apakah penumpang benar-benar telah keluar dan tidak ada yang lagi tersisa. Setelah memastikan tidak ada lagi orang di dalam pesawat, Kapten Sully pun menjadi orang terakhir yang keluar dari pesawat itu. Setelah semua penumpang telah berhasil dievakuasi ke dermaga, di sini Kapten Sully meminta rekannya yang datang ke situ untuk memastikan kembali 155 orang penumpang dan seluruh awaknya apakah semuanya ada atau tidak. Keesokan paginya, hari yang mendebarkan untuk Kapten Sully dan Jeff tiba. Tibalah Kapten Sully di gedung administrasi penerbangan federal untuk mengikuti persidangan. Sebelum masuk ke ruangan, Kapten Sully kemudian menelpon sang istri. Saat menelepon, sang istri masih tidak percaya kalau suaminya bisa selamat dan bahkan menyelamatkan 155 orang di pesawat itu. Akhirnya Kapten Sully bersama Jeff berada di ruangan persidangan bersama dengan para investigator dan anggota literasi penerbangan federal. Investigator kemudian menunjukkan hasil simulasi pesawat yang berhasil sampai di kedua airport terdekat dari posisi pesawat Kapten Sully dan Jeff saat itu. Entah kenapa para investigator ini terus mencari kesalahan Kapten Sully dalam penerbangan ini. Saat lihat hasil simulasinya, Kapten Sully mengatakan kalau di simulasi itu tidak memperhitungkan faktor manusia. Dalam artian orang yang ada di dalam simulasi itu hanya melakukan perintah. Saat mesin pesawat mati, maka langsung menuju ke bandara terdekat. Padahal kalau dalam dunia nyata, pasti ada jeda waktu yang digunakan oleh Kapten Sully dan wakilnya untuk menganalisis keadaan dalam pengambilan keputusan saat itu. Entah itu waktu untuk memastikan mesin pesawat telah mati total atau tidak mati. Kapten Sully juga mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang pernah dilatih untuk insiden yang dialaminya saat itu. Bahkan saat ia bertanya berapa kali pilot yang ada di dalam simulasi itu lakukan sehingga berhasil mendarat dengan selamat di bandara terdekat, salah satu investigator mengatakan 17 kali simulasi baru bisa dengan selamat mendarat di bandara. Semua orang pun kaget mendengar hal itu. Setelah mendengar pernyataan Kapten Sully, kemudian para investigator memberikan jeda waktu 35 detik dalam simulasi setelah burung-burung merusak mesin pesawat sebelum pilot menuju ke bandara terdekat. Saat simulasi kembali dijalankan, hasil akhirnya pesawat tidak bisa sampai ke bandara dan justru akan membuat hancur pesawat. Para investigator pun langsung kena skak. Para investigator kemudian menunjukkan hasil rekaman black box pembicaraan di dalam pesawat. Dan kembali lagi, dari hasil pembicaraan Kapten Sully dan Jeff di dalam kokpit tidak menunjukkan sesuatu yang salah. Para investigator kali ini benar-benar dibuat skakmat oleh Kapten Sully dan Jeff. Para investigator akhirnya memuji apa yang dilakukan oleh Kapten Sully. Setelah dipuji, Kapten Sully justru tidak besar kepala, justru mengatakan kalau bukan dialah yang membuat mereka selamat, melainkan karena mereka semua. Karena Jeff sang wakil pilot, 3 pramugari, semua penumpang, orang-orang di menara komando, kapal feri yang membantu, bahkan sampai petugas penyelamat yang membantu kita semua melakukan sama-sama, sehingga kita semua bisa selamat. Setelah mengatakan itu, membuat seluruh orang yang ada di dalam ruangan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kapten Sully dan semua orang yang terlibat dalam kejadian ini. Dan film pun selesai. Nah, bagi kalian yang ingin mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan komennya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.